Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba manfaatkan sebuah bekas kulkas yang sudah rusak atau kulkas jadul. Jadi untuk mesinnya saya sarankan jangan dibuang dulu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena mesin ini bisa sangat bermanfaat buat banyak orang. Dan jangan lupa untuk bagian komponen kecil yang seperti ini ada soket 2 pin. Jadi lubang soket seperti ini. Dan kita pasang seperti ini. Jadi ini memang bawaan dari kulkasnya ya. Dan untuk selanjutnya di bagian pin yang bagian atas ini kita bersihkan dulu menggunakan amplas. Bisa gunakan amplas yang kasar, halus nggak masalah ya. Selanjutnya siapkan sebuah kabelnya yang serabut dan usahakan kabel tembaga ya. Kabel tembaga serabut. Secukupnya saja untuk bagian kabelnya karena ini kita ikatkan di bagian pin nomor 1 atau pin atas ya. Nah, kita ikatkan di bagian sini. Dan usahakan diikat dengan kencang. Dan selanjutnya di bagian ujung kabelnya kita kasih timah seperti ini. Nah, setelah itu siapkan satu buah steker yang ada kabelnya seperti ini. Jadi untuk bagian benda yang kecil tadi, nah di bagian sini hanya ada satu konektor, pin konektor yang seperti ini. Jadi kita pasangkan ke bagian jalur steker seperti ini ya. Bebas untuk warna kabelnya, kabel warna biru atau kabel warna hitam kita pasangkan di bagian pin steker atau colokan listrik. Nah, untuk bagian pengamannya kita gunakan solasi bakar. Jadi kalau misalkan nggak ada bisa gunakan solasi biasa, solasi kertas ataupun bisa gunakan plastik ya. Nah, ini di bagian kabel warna hitam saya taruh di bagian pin konektor dari benda kecil ini. Dan untuk kabel yang satunya juga kita kasih solasi. Oke, langsung kita pasang di bagian pin yang sudah kita kasih timah tadi. Di bagian pin atas seperti ini ya. Dan pastikan di bagian kabel yang sudah kita ikat tadi itu tidak terhubung dengan bodi ya. Jadi ada spasi antara kabel dan juga bodi. Selebihnya kita amankan pakai solasi atau plastik atau solasi kertas juga bisa ya. Nah, untuk benda kecilnya, jadi untuk bagian pinnya kita pasang seperti ini saja. Nah, yang lebih panjang itu di bawah ya.
Oke, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya di bagian steker kita coba colokkan dulu apakah ini berfungsi. Nah, jadi alatnya masih bagus ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita butuhkan sebuah selang yang seperti ini selang bening. Jadi kita pasang di bagian pipa yang bawah seperti ini ya, yang sebelah kanan. Sedangkan yang bagian sebelah kiri itu kan seperti ada antenanya ya, jadi kita pasang di bagian sebelah kanan. Untuk pipa ini bisa kita beli di toko-toko bangunan karena ini untuk pipa yang biasa dikenal dengan water pass ya. Pipa selang timbang, jadi kita gunakan kok pipa sih, selang timbang. Nah, selanjutnya untuk pengikatan teman-teman bisa gunakan karet ataupun pokoknya supaya erat ya teman-teman ya. Dan di sini kita gunakan solasi yang seperti ini saja. Yang penting kencang ya teman-teman ya, nggak mudah lepas atau copot. Nah, dirasa sudah kencang seperti ini, teman-teman siapkan alat yang sangat berguna lagi. Dan ini tentunya sering kita kenali ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk alatnya. Jadi sudah banyak yang tahu kan teman-teman, ini fungsinya untuk apa? Nah, benar sekali, ini fungsinya untuk pompa angin. Selanjutnya siapkan karet gelang atau karet apapun untuk mengikat antara selang dan juga bagian ini ya, ujungnya ini, supaya nggak bocor nanti untuk anginnya teman-teman ya. Oke, jadi kita kencangkan pakai karet yang seperti ini. Nah, supaya lebih aman juga teman-teman bisa gunakan tambahan solasi seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk karetnya itu putus, jadi nggak sampai lepas ya teman-teman. Nah, dereng sekarang sudah jadi teman-teman untuk bagian pompa anginnya. Tapi kita akan coba dulu apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak. Lanjut kita akan coba menggunakan ban yang seperti ini. Ini untuk ban kecil-kecil ya, seperti ban untuk ban ini ban Arco teman-teman sebenarnya. Jadi kita buktikan dulu apakah ini berguna atau tidak, atau nggak bisa ya. Jadi kita lihat sama-sama apakah berfungsi. Oke, tinggal kita colokkan seperti ini dan kita lihat. Oke, ternyata bisa teman-teman untuk mempompa ban seperti ini. Oh, ini bocor ya teman-teman ya. Untuk ban dalamnya ini bocor. Nah, bisa kita dengar. Oke, nggak masalah, yang penting untuk anginnya sudah bisa digunakan untuk mempompa ban dalam seperti ini. Tapi kita belum tahu juga teman-teman, karena ini kan untuk bannya itu tidak ada ban luarnya ya. Apakah bisa juga untuk pemompaan ban sepeda motor? Jadi langsung kita buktikan di sini, atau kita cek, kita lihat sama-sama apakah berfungsi atau tidak. Oke, lanjut kita ke bagian praktek, langsung uji coba ke bagian motor ya. Nah, jadi untuk
ban motornya ini sengaja saya gemboskan dulu ya, karena ini untuk ban motornya masih kenceng ya teman-teman ya. Kalau ditambah lagi ya bisa, ya nggak bisa kelihat, jadinya kita gemboskan saja. Untung-untungan apakah ini bisa atau tidaknya, jadi ya kita gemboskan dulu. Nah, oke, sudah kelihatan untuk bagian bannya sudah gembos total lah teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung pasangkan dan mudah-mudahan ini bisa berfungsi teman-teman. Karena sudah terlanjur gembos ya, kalau nggak berfungsi ya bingung juga ini nantinya. Oke, langsung kita colokkan ke bagian stop kontak dan mudah-mudahan berhasil teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini berfungsi untuk memompa ban motor. Sedangkan untuk ban motor ini ban tubeless ya teman-teman ya, bukan ban dalam lagi. Ini ban tubeless. Dan kita lihat kalau misalkan ini rekayasa, coba akan saya duduki dulu. Jadi kelihatan kalau misalkan kurang angin atau tidaknya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian bannya akan saya duduki dulu bagian motornya. Oke, gimana bagian ban motornya aman kan teman-teman ya? Jadi ini sudah berfungsi dari alat bekas kulkas. Jadi untuk mengeceknya tinggal kita tancapkan dan kita sesuaikan antara keras dan lembeknya pakai tangan ya teman-teman. Nah ini sudah kenceng banget, tapi nggak kenceng-kenceng juga sih. Seperti ini saya gunakan hanya lentur sedikit ya. Tapi oke, sudah. Alat ini sudah berguna. Untuk mesinnya juga dingin, dan untuk pipanya kelihatan kayak ada embunnya seperti itu ya, putih-putih seperti embun. Untuk bagian pipa yang dari mesin ini bagian atas. Untuk bagian bagian atasnya ini bagian input atau angin masuk, angin keluar itu di sebelah kanan.
Dan sedangkan sebelah kiri ini nggak usah diapa-apain ya, yang ada antenanya. Yang sebelah kanan itu bagian angin yang keluar. Oke, jadi angin keluar dari pipa sebelah kanan seperti ini. Untuk pipanya nanti teman-teman bagian atasnya ini bisa kasih saringan. Sebenarnya nggak pakai saringan ya juga nggak masalah ya, tapi kalau misalkan berdebu di tempat untuk bengkel ya, kalau untuk bengkel usahakan gunakan filter ya, atau gunakan spons, pokoknya saringan yang penting intinya. Dan untuk alatnya ini yang kecil, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalkan punya teman-teman hilang atau nggak ada, alatnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada angka 5 dan 6, ada 2 tempat soket. Nah seperti ini, 2 lubang. Nah oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Like jika suka dengan video ini, dislike jika nggak suka, dan jangan lupa komen, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.